Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Teman sekalian, kita lanjutkan poin yang ketiga dari iman kepada Rasul, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tugasnya para rasul itu hanyalah menyampaikan syariat Allah dan tidak memaksa seseorang untuk mengimaninya atau memaksa seseorang untuk masuk Islam. Mana dalilnya? Kita sudah bacakan dalilnya Quran surah Al-Hadid ayat 25. Ayat 25. Kemudian di sini saya bisa menjelaskan kepada kita tentang pengertiannya nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Al-anbiya'u hum alladzina uhiya ilaihim. Para nabi itu mereka adalah orang-orang yang diwahyukan kepada mereka ayyuballighu syariah sabiqah, menyampaikan syariat-syariat sebelumnya. Berbeda dengan rasul, itu para rasul diwahyukan oleh Allah dengan syariat jadid, syariat baru. Kalau Nabi tidak, kalau Nabi tidak menyampaikan syariat-syariat yang telah berlalu. Kalau Rasul syariatnya baru. Syariat Rasul itu syariatnya baru. Diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna at-Taurat fiha hudan wa nurun. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, menurunkan kitab Taurat. Fiha, dalam kitab Taurat tersebut, hudan, sebagai hudan. Ini petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun allazi aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbaru bima ustuhfidu min kitabillah. Dan para nabi tersebut berhukum dengannya, dengan kitab Taurat tersebut. Alladzi aslamu, orang-orang yang berserah diri untuk orang-orang Yahudi dan Rabbaniyun. Rabbaniyun ini orang-orang yang terdidik. Mereka belajar secara berjenjang, bertahap. Wa ahbaru, dan para rahib-rahib atau pendeta, bima ustufidu min kitabillah, terhadap hal yang mereka menjaga dari kitab-kitabnya Allah. Jadi mereka itu ikhwan hanya berhukum dengan apa yang telah para nabi-nabi sebelumnya berhukum dengannya. Waqad qama rasulu al-anbiya bitablighihi, maka rasul mereka menegakkan, dan anbiya juga menegakkan, menyampaikan ma umiru bitablighihi ala tamami wal kamal, menyampaikan apa yang diperintahkan, ma umiru, Rasul dan Anbiya mereka menyampaikan atau tidaklah menyampaikan secara sempurna dan kamal, sempurna juga. Kita ulangi lagi. Qad qama ar-rasulu wal anbiya, dan sungguh Rasul telah menegakkan dan Anbiya juga telah menegakkan, menyampaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan secara sempurna dan kamal. Sama juga artinya sempurna. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghu al-mubin." Bukankah para rasul itu tugasnya melainkan menyampaikan yang jelas. Ini Quran surah An-Nahl ayat 35. Kemudian Quran surah Az-Zumar ayat 71. 71.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, kami giring orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir kepada neraka jahanam. Zumara dalam keadaan ya banyak orang atau bergerombolan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai apabila didatangkan kepada mereka futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintu neraka itu untuk mereka. Wa qala lahum, dikatakan kepada orang-orang kafir tadi yang masuk ke neraka jahanam secara rombongan, ya, dikatakan kepada mereka khazanatuha, ini penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Penjaga neraka mengatakan, orang-orang yang kafir, dulu enggak pernah datang seorang rasul yang menyerukan kepadamu. Nah, jadi nanti di neraka kita akan melihat itu semua. Ya, kalau kita masuk neraka, kita berlindung pada Allah. Jangan sampai menyicip api neraka. Di sini Allah kabarkan kepada kita, orang-orang yang masuk neraka dikatakan oleh penjaga neraka, kamu dulu enggak ada rasul yang menyampaikan kepada kamu, enggak ada memberi peringatan, enggak ada ustadzkah, enggak ada daikah, enggak ada muballighkah yang menyampaikan kebenaran kepadamu. Wa yunzirunakum, ya, yang memberikan peringatan kepada kalian liqa ayyamikum hadza. Nah, hari ini nih kalian berjumpa dengan seperti ini. Ya. Hari ini kalian sudah dimasukkan dalam api neraka. Masa iya enggak ada dulu yang menyeru kalian kepada jalan kebaikan? Qalu bala. Orang kafir yang masuk ke neraka jahanam rombongan tadi mengatakan apa? Ada ustaz yang nyeru kami. Mereka keluar di khutbah-khutbah, mimbar-mimbar, ya, di majelis-majelis ilmu, ya. Walakin ya haqqat kalimatul azab, akan tetapi ya, ketentuan itu pasti berlaku. Ini azab Allah untuk orang-orang kafir. Orang kafir mengingkari, gak mau, menolak apa yang diserukan oleh para anbiya, para nabi, para rasul, para pewaris para nabi. Ya. Dan kita ini ikhwan, para dai ini, para ustadz itu juga jangan enak ya jadi ustadz itu ya. Justru dia orang yang paling pertama. Ya, dia yang paling luar biasa bisa ditanya oleh Allah nantinya. Kamu ya dulu membiarkan orang-orang berbuat syirik. Kamu ya dulu membiarkan orang-orang membuat bid'ah. Kamu ya dulu membiarkan orang-orang berlaku kejahatan. Padahal kami sudah berikan ilmu sedikit ini kepadamu, tapi kamu biarkan. Gak ada hatimu tergerak untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Justru mereka lah yang paling pertama akan diseret, digiring oleh Allah ke dalam neraka. Makanya tanggung jawabnya besar, ikhwan. Tanggung jawabnya berat. Makanya Imam Zuhri rahimahullah taala mengatakan di sini, minallahi risalah. Risalah itu datangnya dari Allah. Syariat itu datangnya dari Allah. Syariat itu milik Allah. Wa al-rasulil balagh. Tugasnya Rasul menyampaikan, kita pun juga menyampaikan kepada para nabi. Wa alaina taslim, dan kewajiban kita tunduk, berserah diri, merendahkan diri, menerima apa yang disyariatkan Allah, apa yang disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Ya, ini dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid. Bab qoulihi ta'ala. Dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang kami turunkan kepada kalian. Ya, sampaikanlah apa yang telah kami perintahkan untuk kalian sampaikan. Ini datangnya dari saya ini. Fa ilam taf'al, kalau kamu enggak nyampaikan, fama balagta risalatahu, kamu enggak amanah. Kamu enggak amanah terhadap risalah Allah ini. Makanya ikhwan, risalah Allah ini Allah bebankan kepada gunung hancur itu gunung lebur. Ya, manusia yang menerima amanah itu. Amanah itu amat berat,
amanah itu selamat. Ketika kita nggak mau menyampaikan ini, tahu kita anak kita salah, ya tahu anak kita pacaran, tahu anak kita minum khamr, tahu anak kita judi, tahu keluarga kita segala macamnya, tapi itu seolah-olah tuh hal yang lumrah, biasalah anak-anak, nggak ada mau tergerak untuk menegurnya, membimbing jalan ke lurus kepada dirinya. Ini dianggap oleh Allah ketika kita nggak mau melakukan itu, kalian kita ini termasuk orang yang nggak amanah terhadap syariat Allah. Allah akan tuntut kita. Allah tahu kita sudah belajar sedikit, kita tahu yang sedikit itu, yang sedikit pun itu dituntut oleh Allah. Yang sedikit pun itu akan diminta tanggung jawaban oleh Allah. Yang sedikit saja dituntut oleh Allah, apalagi yang tidak tahu sama sekali, apalagi yang nggak mau tahu sama sekali akan dituntut oleh Allah. Dulu kamu udah tahu pengajian, ya, kamu udah tahu info-info kajian, tapi hatimu nggak ada untuk terdorong, padahal uzur syar'i pun nggak ada yang menghalangimu. Engkau sudah Allah berikan hidayah untuk mengenal sunnah ini, itu Allah tanya itu iman. Ya Allah akan minta pertanggungjawaban. Yang kita yang sedikit aja diminta, apalagi yang banyak lebih besar lagi, ya akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian poin yang terakhir dari mengimani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jumlahnya para nabi. Ya, jumlahnya para nabi. Ar-rusulu minhum, ya, man qassa fil Quran, atau man qussa, bisa qassa wa qussa. Ya, Rasul di antara mereka orang-orang yang dikisahkan. Nah, kalau dibaca qussa nama benar ya qussa. Ya, dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an ada rasul-rasul yang dikisahkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah. Wa minhum, ya, man lam yuqsas, ya, di antara mereka, ya, wa minhum man lam yuqsas, di antara mereka ada yang tidak dikisahkan, tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini kita dapat faedah, ikhwan, nabi dan rasul itu jumlahnya tidak menentu. Intinya banyak, bukan banyak tapi banyak. Ya, ini orang Jawa ngertos. Beda banyak sama buahnya. Saking banyaknya tidak bisa dihitung gitu loh. Nah, sangat banyak sekali nabi dan rasul itu, sangat banyak. Mana dalilnya kalau para nabi dan rasul itu sangat banyak disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika, wahai rasul, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada, ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu min qabl, rasul-rasul sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, ya, dan ada pula rasul-rasul yang tidak dikisahkan kepadamu wahai Muhammad. Ini menunjukkan ayat ini jumlah rasul itu banyak. Ya. Dalam ayat lain, dalam surat Ghafir ayat 78, Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami mengutus seorang rasul sebelum wahai Muhammad. Ya, minhum man qasasna, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, alaika, wa minhum man lam, ya, man lam yaqsus, man lam naqsus alaika. Nah, di antara mereka ada juga yang orang-orang yang kami, atau rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Nah, walladzina qussu fi Qur'an 25. Nah, rasul atau nabi yang dikisahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu terdapat dalam Al-Quran ada 25 saja. Ada 25 saja. Tapi sebelum ini saya ada faedah lain dari kitab lain tentang Nabi dan Rasul ini.
tentang Nabi, jumlah adadul anbiya'i wa rusuli alaihim salatu wassalam, jumlah para nabi dan rasul. Dari riwayat-riwayat yang ada ikhwan, ya, riwayat-riwayat yang ada, nabi ini disebutkan oleh para ulama jumlah mereka, ya, warada fi iddati ahadits anna adadul anbiya'i 100,000 wa 24,000, ya, wa anna adadar rusuli minhum 313. Nabi itu jumlah mereka 124,000, itu nabi, ya. Dan rasul itu jumlahnya dalam riwayat ini 313, dalam riwayat lain 313, dalam riwayat lain 314, ya. Kalau dalam riwayat lain para nabi jumlahnya samaniyah alafin nabiyyin, ada 80,000 nabi. Tapi ikhwan, ini jumlah nabi itu intinya banyak. Hadis yang saya baca tadi semuanya hadis dhaif. Hadis yang saya baca tadi semuanya hadis dhaif. Enggak ada yang sahih. Ya, jumlahnya 124,000, ada yang 80,000, 313, 314, 315 jumlahnya rasul, itu semua hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya ikhwan, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani jumlah rasul itu sifatnya tawakuf, diam saja. Ya, tawakuf, diam. Tapi yang wajib bagi seorang muslim adalah mengimani, biman sammallahu wa rasuluhu minhum bitafsir, mengimani nabi dan rasul yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berapa penjelasannya? 25. Itu kewajiban kita mengimani 25 nabi dan rasul itu, ya, yang disebutkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengimani secara global yang tidak disebutkan. Jadi kesimpulannya banyak. Ya, dalam Al-Quran 25 yang enggak disebutkan, enggak dikisahkan, itu banyak lagi. Intinya nabi itu banyak, tidak terjumlah 124 atau 300 sekian dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ikhwan, wa qad zammallahu al-yahuda ala tafriqi bainahum. Allah mencela orang-orang Yahudi disebabkan mereka membeda-bedakannya. Ya, membeda-bedakan nabi di antara mereka. Sebagian mereka mengimani, sebagian mereka enggak imani. Maka disebutkan oleh Allah, wa yaqulu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ya orang Yahudi, kami mengimani sebagian nabi, kami mengingkari sebagian nabi. Orang Islam enggak boleh. Ya, yang wajib bagi mereka mengimani 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dan yang sisanya imani secara global. Enggak boleh mengimani sebagian, enggak boleh mengingkari sebagian, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, fanahnu nu'minu bi kulli nabiyyin, maka kita mengimani semua nabi, wa kulli rasulin, dan semua rasul arsalahu fi zamani minal azman, ya, mengimani semua rasul yang Allah utus pada setiap zaman demi zaman. Walakin akan tetapi syariatahu li ahli zamanihi, syariat mereka itu sesuai dengan zaman penduduk zamannya. Wa kitabahu li ummatihi wa qaumihi, dan umatnya, dan kitab mereka pun untuk umat mereka masing-masing. Baik. Kembali lagi ke kitab tadi, apa yang disebutkan oleh Syekh, intinya jumlah rasul dan nabi itu banyak. Nah, 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, minhum samaniyata asyara ja'at zikruhum fi suratil An'am. Ya, ada sekitar 18 rasul atau nabi Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Ya, ada 18. Quran surah Al-An'am ayat 83 sampai 86.
Saya bacakan ayatnya. Wa tilka hujjatuna. Demikianlah ya hujjatuna, ya hujjah kami. Atainaha Ibrahim, kami berikan, kami datangkan kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi, pada kaumnya. Narfa'u darajati minan nasya, kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhan kami, Rabb kami adalah bijaksana, ya lagi maha mengilmui, maha memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali. Wa wahabna lahu, dan kami karuniakan kepada mereka ya Ishaq, Yaqub, kullan hadaina. Kedua nabi ini kami berikan mereka petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, kami berikan pula kepada mereka sebelumnya. Wa min zurriyyatihi, dan cucu keturunan mereka Daud, ya, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah balasan kami pada orang-orang yang muhsinin, yang orang-orang yang menebarkan kebaikan. Wa Zakaria, Yahya, wa Isa, wal Ilyas, kullu minas salihin, semua yang kita ada 13 tadi kita sebutkan termasuk orang-orang yang saleh. Wa Ismail 14, wal Yasa 15, wa Yunus 16, wa Luton 17, wa kulla. Kurang saya hitung gimana? Ada kelewatan tadi ya? Oh, nah, ada kelewatan. Nah, Nuh sama wa Yunus wa Lut, ya, Nabi Yunus dan Lut. Wa kulla faddalna ala alamin. Ya, semuanya itu kami lebihkan alal alamin, di masa mereka masing-masing, ya. Di masanya mereka masing. Jadi totalnya berapa itu tadi? Ada 18. Saya yang salah hitungnya. Baik. Wasab'atu baqun. Dan yang 7 yang tersisa, ya, yang 7 yang tersisa itu Adam, Idris, Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Zulkifli, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa barakatuhu alaihim ajma'in. Ya, wal imanu bi Adam. Ini ya masuk kepada iman kepada hari akhir. Kita lanjutkan sedikit. Selesai pembahasan rukun iman kepada Rasul. Baik. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ikhwan. Di sini saya sedang menjelaskan ada beberapa poin di sini. Ya, yang pertama saya menjelaskan maksud dari iman kepada hari akhir. Ya, menjelaskan maksud iman pada hari akhir. Kemudian poin yang kedua, ya, saya menjelaskan kepada kita adanya berbagai macam kehidupan. Ya, berbagai macam kehidupan. Karena orang mengatakan apa? Nikmati mas, hidup ini hanya sekali. Benar atau enggak? Hidup hanya sekali. Benar? Salah. Berapa kali hidup? Coba hitung gimana? 1. Alam rahim. Terus alam dunia, alam akhirat. Alam akhiratnya yang mana ini? Alam barzah. Kemudian di padang mahsyar. Ya, baru di surga. Ada kurang 5 di sini, Pak. Ya. Ulang, rahim, dunia, alam
barzah. Barzah itu artinya alam kubur. Ya, alam kubur antara kematian dan hisab. Ya, hisab antara hari kebangkitan. Ya. Nah, hari setelah dibangkitkan baru kehidupan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ada namanya mizan, adanya hisab, ya. Ada matahari didekatkan, kemudian dikumpulkan semuanya, ada telaga, ya. Kemudian ada sirat. Nah, baru kemudian alam surga, ya. Baik, kita baca keterangan Syekh di sini. Jadi 2 poin Syekh tentang alam akhirat. Al-imanu bil yaumil akhir, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah tasdiqu wal iqraru bi kulli ma jaa fi kitab wa sunnah an kulli ma yakunu ba'dal maut. Ya, maksud mengimani hari akhir adalah ya kita membenarkannya, mengikrarkannya pada setiap hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini tentang segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Ya, sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Itu disebut hari akhir. Atau ada lagi para ulama yang mengatakan kenapa dikatakan hari akhir? Karena pada waktu itu tidak ada lagi hari-hari. Iya, enggak ada lagi hari-hari. Enggak ada lagi hari Senin, enggak ada lagi hari Sabtu, seterusnya enggak ada. Ya, makanya berakhir semua hari. Wa qad ja'ala Allahu darul wa laqad ja'ala Allahu ad-duwar ad-darain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada 2 tempat. Ya, ada 2 tempat. Tempat yang pertama adalah darud dunya wa darul akhirati. Ya, atau juga bisa dibaca darud dunya wa darul akhirah. Ya. Ini kampung atau kampung dunia atau kampung akhirat. Wa haddul fasilu baina hataini darain, yang memisahkan kedua kampung ini adalah al-mautu. Yang memisah kampung akhirat dan kampung dunia dan kampung akhirat itu adalah kematian. Itu pertama. Kemudian wa nafkhu fi suwar alladhi yahsulu bihi al-maut man kana hayyan bi akhir dunya. Yang kedua adalah ditiupkannya ya sangsakala. Ya, sangsakala yang mematikan semua orang-orang yang hidup di akhir dunia. Jadi orang muslim itu tidak akan pernah menjumpai hari kiamat, tidak pernah menjumpai ditiupkannya sangsakala. Karena sebelum ditiupkan dalam hadis yang sahih, ya, mereka menghirup angin segar. Ya, angin segar itu sangat harum. Tidaklah dicium oleh orang-orang muslim, pasti mati. Baru kemudian ditiupkan sangsakala. Ya, kalau mau merasakan hari kiamat, silakan, jangan jadi muslim. Pilihannya gampang. Saya pengen coba-coba, pengen menyaksikan gimana sih hari kiamat itu. Boleh, silakan. Ya, itu haknya Anda. Boleh. Wa kullu man mata qamat qiyamatuhu. Nah, jadi kalau orang mati, ya sudah, itulah kiamatnya. Orang yang mati meninggal itu kiamat pertama untuk dirinya. Wantaqala min dari al-amal idaril jaza, dan dia pindah, orang mati tadi pindah ke kampung amal, ya, sampai ke kampung jaza, pembalasan. Nah, ini poin yang kedua sekarang. Poin kedua adalah ya kehidupan.
Wal hayatu ba'dal mauti hayatani. Kehidupan setelah kematian itu ada dua. Kehidupan setelah kematian itu ada dua. Yang pertama adalah hayatun barzakhiyah, alam barzakh. Ya, alam barzakh wa hiya ma bainal mauti wal ba'si. Ini antara kematian dan hari kebangkitan, disebut juga alam kubur. Yang pertama adalah alam kubur, yang memisahkannya kita kematian dan ditiupkan sangkakala. Wa hayatu ba'dal ba'si, ya, dan kehidupan setelah hari kebangkitan itu wal hayatu barzakhiyah. Nah, hayat kehidupan ba'da ba'as itu disebut dengan padang mahsyar, ya, padang mahsyar. Wa hayatul barzakhiyah, dan kehidupan barzakhiyah, ikhwan, la ya'lamu haqiqataha illallah. Tidak kita tahu hakikat yang sebenarnya kecuali Allah. Nah, ini ada orang-orang yang, ya, apa yang bisa dikatakan orang jahil atau apa, dia pengen mengetahui alam kubur itu gimana. Ya, alam kubur itu gimana? Ada versi satu, dia dikubur, masih hidup tapi dikubur gitu. Akhirnya, ya, terjadilah hujan, ya. Akhirnya apa? Sulit dia keluar. Ya, dia pengen merasakan gimana. Dia lengkap membawa kamera segala macamnya. Ya, akhirnya nggak tahu kesudahannya. Saya sedikit kirim video dari beberapa kawan kami gitu kan. Ini contohnya orang-orang yang istihza. Ya, istihza, mengolok-olok syariat Allah. Ya. Allah, apakah Allah wafatkan dia, yang hanya sampai video itu sampai dia dibawa ke rumah sakit aja, sampai ke rumah sakit. Nah, ini yang pertama. Ada juga versi yang kedua yang dikirim kepada kami itu, ya, orang yang mati kemudian dimasuki kamera di dalamnya. Ya, orang mati beneran, dia pengen melihat dalam kubur itu gimana, dimasukin kamera, dimasukkan mikrofon, ingin merasakan kayak gimana sih mayit ini. Allah musta'an. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga, ya, versi yang ketiga, orang mati asli meninggal, ya, nggak lama kemudian digali lagi kuburnya, digali lagi kuburnya. Saat digali lihat nggak ada siksa kubur tuh, ya, mayatnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Nggak ada cerita gosong-gosong, dilucut dan segala macamnya lah, itu nggak ada. Bohong itu orang Islam tuh, propaganda saja, olok-olok kita, menakut-nakuti kita saja. Nah, ini kata mereka, ya. Mas, kita katakan alam barzah dan alam kubur yang menurut versimu itu berbeda. Ya. Jangan disamakan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wa hiya tabi'atu lil hayati ba'dal ba'thi. Jadi alam barzakh ini adalah pengikut kehidupan setelah kehidupan ba'si, hari kebangkitan. Li'anna fi kulli minhuma jazaa' al-a'mal. Karena di setiap kehidupan ini ada balasan amalnya, ikhwan. Di alam barzakh pun kita pun dibalas oleh Allah, diazab oleh Allah. Jadi kalau orangnya selama hidupnya di dunia, maka setiap pagi dan sore dalam riwayat yang sahih itu diberikan kenikmatan surga, dilihatkan kenikmatan surga, dilihatkan tempat duduknya di surga. Iya. Dan kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang, atau dalam riwayat 70 hasta. Sampai-sampai pemilik kubur ini mengatakan, ya Allah, ya, kembalikan saya ke dunia. Lo kenapa dikembalikan? Saya ingin kasih tahu, saya ingin berikan kabar gembira kepada keluarga saya. Banyak-banyaklah amal soleh. Saya saat ini merasakan luar biasa dahsyatnya nikmat dari Allah. Kata Allah SWT, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin anyar. Yang pengantin anyar itu nah, demikian pula orang yang membawa amal buruk,
Ya, benar-benar setiap pagi dan sore Allah lihatkan tempat duduknya neraka, ya, azab neraka kepada dirinya, dan kuburannya itu disempitkan sesempit-sempitnya. Ya. Dan dia mengatakan, ya Allah, tunda hari kiamat, tunda hari kiamat. Kalau orang beriman tidak, masalah tidak, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat, karena enggak sabar ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi semua kampung ini, ikhwan, ini ada balasannya. Wa ahlus sa'adah, ya, adapun orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, ya, mun'amuna fi kuburi bina'imil jannah, ya. Ya, Allah berikan nikmat kepadanya di kuburannya dengan nikmat-nikmatnya surga. Wa ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang syaqawah, orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, ya, mu'adzabuna fiha bi'adzabin nar, maka dia diazab di alam kuburnya, ya, di alam kuburnya dengan azab dari api neraka. Masya Allah, subhanallah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Wa yadkhulu fil iman bil yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, poin yang ketiga, mengimani hari akhir adalah, termasuk mengimani hari akhir adalah mengimani fil ba'si, hari kebangkitan. Ya, termasuk mengimani hari akhir adalah mengimani hari kebangkitan. Kemudian wal hasyr, ya, ini padang mahsyar, ya, wasyafa'ah, dan syafaat ini pun juga terjadi di padang mahsyar, ya, wal haudi, telaga, wal hisab, ya, hisab itu adalah dialog antara, ya, Allah dengan makhluknya. Semuanya akan dihisab tanpa terkecuali dari makhluknya. Dan orang-orang mukmin, ikhwan, kabar gembira bagi kita semuanya, ketika mereka dihisab oleh Allah, Allah sudah ampuni. Ya, Allah sudah ampuni. Dan hisabnya, dialog kita dengan orang Allah Subhanahu wa taala tidak dipersaksikan dengan yang lain. Yang dipersaksikan dalam hadis tersebut adalah orang-orang kafir. Ya, diperlihatkan semuanya apa yang kita lakukan ketika di dunia. Kalau orang muslim tidak, orang mukmin tidak. Allah sudah tahu, ya sudah, saya maafkan, enggak perlu untuk diulang. Orang kafir dari sejak dia diberikan beban oleh Allah, sejak dia balik, iya, nanti akan dipertonton kembali melihat apa yang dia sudah lakukan. Wal mizan, kemudian mizan, timbangan. Timbangan ini ada 2 daun. Dan hakikatnya Allah yang tahu. Intinya mereka timbangan ada 2 daun. Wasirat, ya, sirat, wajannah, wanar, ya, surga dan neraka. Ya, dan surga dan neraka ini sudah disiapkan, sudah ada, sudah disitapkan, sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghairi dzalika mimma jaa'a bil kitab was sunnah. Dan nilai dari hal itu, ya, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Sampai sini saja, ikhwan. Sudah jam 9. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya bismillah taala. Akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.